Awal musim, momen dimana kita bisa saja terlalu cepat nentuin nasib sebuah tim, tapi bisa juga momen dimana kita benar-benar menebak nasib sebuah tim sampai akhir musim. Ketika berbicara sebuah tim, pasti ada satu bahkan dua pemain yang menjadi motor utama yang membawa tim tersebut sukses, atau bahkan malah pemain yang melempem dan membuat tim ini hancur di awal musim. Akan kami bahas di episode kali ini, berjudul 7 pemain melempem versus meledak di awal musim NBA 2022-2023. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Ben Simmons. Tidak usah ditanya lagi, Ben Simmons sedang memiliki musim terburuk dalam karirnya. Setelah satu musim penuh berkutat dengan penyakit mental, ia akhirnya kembali ke Nets. Ia awalnya diharapkan bisa menjadi defender serta playmaker utama bagi tim Nets yang baru saja diterpa banyak masalah saat off-season dan playoff kemarin. Namun ternyata performa Simmons melempem. Ia hanya mencatatkan 6,2 poin per game, 6,5 rebounds per game, dan 7,3 assist per game. Rataan poin dan reboundnya itu adalah yang terendah dalam karirnya. Bukannya hebat dalam defense, ia justru banyak sekali mencatatkan foul dan malah jadi beban tim. Ben Simmons mencatatkan 4,3 fouls per game, tertinggi dalam karirnya, dan urutan kelima terbanyak di liga. Tak hanya itu, ia juga tak berani menembak. Ia takut terkena foul dan harus menembak di garis free throw, karena persentase free throw-nya hanya 47%. Hilangnya performa Simmons ini membuat Nets harus punya rekor menang kalah 3-6 ketika video ini dibuat. Lauri Markkanen. Pemain ini bisa saja menjadi calon most improved player. Setelah memiliki musim rookie yang impresif, performa Markkanen mandek dan berada di tengah-tengah saja, bahkan menurun. Namun awal musim ini, ia meledak dan mencatatkan 22,6 poin per game dan 9,3 rebounds per game, tertinggi dalam karirnya. Hal itu membuat Jazz punya rekor menang kalah 7-3, peringkat 3 di wilayah barat ketika video ini dibuat. Hal ini sedikit lucu karena Jazz dikatakan akan tanking dan berusaha kalah di musim ini. Setelah tim ini melepas Donovan Mitchell, Rudy Gobert, dan Bojan Bogdanovic, pemain-pemain utama mereka saat off-season kemarin. Markkanen dan Jordan Clarkson sama-sama meledak, dan tim ini masih punya bintang veteran Mike Conley. Dan hebatnya, lawan yang mereka kalahkan di awal musim ini bukan tim kaleng-kaleng. Mereka mengalahkan Nuggets, Timberwolves, Pelicans, dan Grizzlies, tim-tim playoff musim lalu. Russell Westbrook. Kalau yang ini juga sudah tidak usah ditanya lagi, karena memang sudah sering kami bahas akhir-akhir ini. Tembakan 3 angka masih menjadi masalah bagi Westbrook, dan makin parah dari musim ke musim. Saat 5 game awal di mana Lakers belum pernah menang, Westbrook mencatatkan persentase tembakan 3 angka hanya 8,3%. Ditambah dengan play serta pengambilan keputusan yang buruk, Westbrook selalu menjadi lubang saat offense Lakers. Ketika pelatih Darvin Ham mencadangkan Westbrook, ia marah saat di preseason dan akhirnya dinaikkan lagi menjadi starting 5. Westbrook musim ini punya field goal terburuk dalam karirnya, yaitu hanya 34%. Terdiri atas 40% field goal 2 angka dan 20% field goal di tembakan 3 angka. Menaik karena di game 6 ia bagus. Sebenarnya poin Westbrook terbilang banyak dalam 4 game terakhir. Namun jumlah turnover-nya lah yang menjadi masalah. Hal ini salah satu yang membuat Lakers punya rekor menang kalah 2-6 ketika video ini dibuat. Salah satu tim terburuk di NBA. Desmond Bane. Performa Bane di awal musim ini benar-benar mengonfirmasi bahwa Ja Morant tak lagi sendiri di Grizzlies. Performa Bane memang menaik dari musim ke musim sejak musim pertamanya pada 2020, terutama dalam hal isolation offense. Ia harusnya masuk di nominasi Most Improved Player musim lalu, namun ia luput. Dan di musim ini, ia menaik lagi dengan 24,2 poin per game dan 5 assist per game. Bahkan ia meledak dengan 31 poin saat melawan Kings dan 38 poin saat melawan Nets kemarin, tertinggi dalam karirnya. Salah satu andalan dari pemain ini adalah tembakan 3 angkanya, dengan persentase 45% musim ini, sangat tajam. Hal ini membantu pemain Grizzlies untuk passing keluar, lalu Bane tinggal menunggu saja untuk catch and shoot. Ia juga punya defense yang hebat, jadi ia adalah two-way player juga. Draymond Green. Setelah Green tak mendapatkan perpanjangan kontrak dari Warriors saat off-season kemarin, kemungkinan besar Green akan pergi tak lama lagi dari tim ini. Warriors memilih memperpanjang kontrak Wiggins dan Paul daripada Green. Tapi hal itu memang sebanding dengan performanya di lapangan. Sebenarnya, Green masih menjadi pemain yang lumayan. Ia masih sangat hebat dalam hal defense dan playmaking. Meskipun musim lalu ia masih masuk All-Star, tapi kalau dilihat-lihat, itu semua terjadi karena rekan setimnya yang juga mendukungnya. Dalam hal offense, Green tentu bukanlah pilihan utama bagi Warriors.
Hal ini sangat terlihat pada musim 2019-2020 dan 2020-2021. Musim 19-20, ia ditinggal oleh Stephen Curry dan Klay Thompson. Di musim itu, ia hanya mencatatkan 8 poin per game dan hanya 28% saja dari tembakan 3 angka. Karena itu, Warriors pun jatuh ke peringkat 30 dari 30 tim. Lalu musim 2020-2021, Curry kembali, namun Green dan Curry tetap tak bisa membawa Warriors kembali ke playoff. Tapi ketika Klay kembali dan Jordan Poole dan Andrew Wiggins meledak, Warriors langsung juara. Jadi gue punya sedikit perasaan bahwa kehebatan Green ini hanya akan terlihat ketika rekan setimnya bagus. Sangat beruntung Green bermain dengan 2 shooter terhebat sepanjang masa. Tapi kalau ia di draft di tim lain atau pindah ke tim lain, sepertinya ia akan tertutup dan kelihatan seperti pemain yang sangat rata-rata. Saat video ini dibuat, Warriors juga jatuh di peringkat 12 wilayah barat dengan rekor menang kalah 3-7. Selain itu, ia juga suka membuat onar. Totalnya ia sudah didenda $1 juta selama karirnya karena perilakunya, atau sekitar 15 miliar rupiah. Salah satu yang terbanyak dalam sejarah NBA. Tyrese Maxey. Maxey juga sudah bisa dikatakan masuk dalam Big 3 dari Philadelphia Sixers. Ia mencatatkan 23,3 poin per game, 51% field goal, dan 45,3% tembakan 3 angka. Semuanya tertinggi dalam karirnya. Memang Sixers butuh pemain ketiga untuk jadi pelengkap duet Embiid dan Harden. Maxey terbukti sangat berkembang di musim ketiganya ini, terutama dari hal shooting. Padahal di musim rookie-nya, ia hanya rookie yang sangat rata-rata dan tak masuk All-NBA Rookie Team. Wajar saja, ia dipick di urutan 21 di NBA Draft 2020. Jadi maklum kalau performanya tak terlalu bagus di musim pertama. Awalnya, Maxey beruntung dinaikkan starting 5 menggantikan Ben Simmons yang tak mau main. Namun Maxey bisa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sangat baik, dengan raihan 17,5 poin per game di musim keduanya, dan membawa Sixers urutan 4 di playoff 2022. Saat melawan Raptors di awal musim kemarin, ia mencatatkan 44 poin, tertinggi dalam karirnya. Tak lama kemudian, Sixers langsung memperpanjang kontrak rookie-nya selama 1 tahun. Maxey seolah-olah menjadi opsi kedua dari Harden dalam hal offense perimeter. Pemain ini juga digadang-gadang bisa menjadi most improved player musim ini. Dillon Brooks. Pemain ini sebenarnya tak terlalu terkenal, namun ia jadi lubang kelemahan yang tak terlihat bagi tim Grizzlies. Ia dikatakan pemain yang maruk dan tembakan yang ia ambil sangat buruk. Ia hanya bagus dalam defense saja, karena itu ia dimasukkan ke starting 5. Terbukti dari field goals, ia punya persentase 39% saja sebagai small forward musim ini, terburuk dalam karirnya juga. Lalu angka box plus minus, setiap musim ia punya angka minus, tak pernah plus. Terparah, ia berada di angka minus 7,6 musim ini. Itu artinya tiap Dillon Brooks bermain, Grizzlies justru kebobolan 7,6 poin musim ini. Meskipun ia terbilang tajam di persentase tembakan 3 angkanya yaitu 40%, namun tembakan 2 angkanya buruk dengan hanya field goal 39%. Masalahnya juga, ia adalah pemain kedua terbanyak dalam field goal attempt di Grizzlies, hanya di bawah Ja Morant dan bahkan di atas Desmond Bane yang meledak. Jadi artinya, ia banyak sekali menembak, tapi banyak yang tak masuk juga, terutama 2 angka. Dan ia dianggap sebagai pemain yang sangat tidak efisien. Itulah alasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.